setiap derap langkah, nafas dan karya. Kami ada menyerta, mengiringi selaksa segala jengah resah, gempitan nala. Melabuhkan tindak utama, Kinaria dipa suluh bagi sesama. Sematkan tanda juang tu bangsa, menorehkan sejarah mulia. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya.
Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam daulat desa, salam mimbar desa merdeka. Malam hari ini masih berlanjut dengan cerita tahun baru untuk TV Desa. Karena di 2022 TV Desa kembali mengudara di satelit. Saat ini kita memutuskan untuk bergabung di Kugus Sky di satelit AsiaSat 9. Seperti saya sudah sampaikan kemarin bahwa 2022 saatnya TV Desa kembali ke satelit yang memang dalam kesejarahannya TV Desa 2014 memang adalah content provider dari satelit yang kita pernah ada di waktu itu Viva Plus, kemudian Aura, kemudian sempat di Nin Media, kemudian sempat di Telkom 4, kemudian di SMV Frisat. Alhamdulillah tahun 2022 kita kembali di satelit menggunakan KU band, menggunakan parabola kecil dan bergabung dengan Kugus Sky. Kugus Sky ini kalau dari informasi di websitenya ini mulai 3 Desember kemarin, jadi kebetulan kemudian memberikan kesempatan kepada TV Desa untuk bergabung karena di aplikasi Kugo kita sudah cukup lama, mungkin hampir 2 tahun kita di aplikasi Kugo, dan ternyata Kugo akhirnya tidak hanya sekedar aplikasi tapi langsung memberikan layanan satelit melalui AsiaSat 9. Terima kasih Pak Sugeng dari Bira Pemdes yang sudah bergabung. Ini salah satu yang selalu memberikan semangat kita di malam minggu, tapi akhirnya kemudian kita menjadikan Mimbar Desa Merdeka malam minggu. Kita berharap nanti malam mingguan bisa kembali lagi bersama Pak Sugeng dan kawan-kawan dari Pasar Minggu. Selamat malam Pak Sugeng. Sebelum saya menyapa ke Kugus Sky, saya perlu menyapa Pak Sugeng dulu ini. Selamat malam Pak Sugeng. Selamat malam Bapak Suryo. Selamat tahun baru, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih, semoga sehat-sehat semua kita. Ada Amin, Bapak. Kang Itong, ada teman-teman Mas Fahrul Razi dan beberapa teman lain. Kita akan segera memulai. Izin Pak Sugeng, ini malam hari ini kita ingin mendengarkan dari Mas Fatoni dari Kugus Sky. Seluas apa siaran yang nanti yang bisa menangkap siaran TV Desa ketika TV Desa bergabung di Kugus Sky, karena memang 2022 kita ingin membuat perluasan jangkauan, karena 6 bulan terakhir kemarin kita banyak bermain di IPTV, Internet TV, menggunakan channel-channel berbasis internet. Jadi kalau akan menyaksikan harus menggunakan paket data, termasuk kita ada di aplikasi Kugo. Aplikasi Kugo kita hampir 2 tahun kalau nggak salah. Nanti Mas Fatoni boleh mengingatkan saya sudah berapa lama, karena memang waktu itu kita cukup lama sudah bergabung di Kugo, dan begitu dapat kabar Kugo menjalankan bisnis satelitnya, kemudian setelah ada pembicaraan akhirnya kita sepakat untuk bergabung. Selamat malam Mas Tony. Selamat malam Pak Suryo, selamat malam Bapak-bapak semua, Ibu-ibu. Oke, Mas Tony boleh langsung berbagi cerita ini tentang Kugus Sky ini, satu
penyedia layanan yang baru atau kemudian ini perubahan dari layanan lama atau bagaimana supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran, kemudian coverage, karena ini juga teman-teman kayaknya juga ada yang memantau melalui channel YouTube, berharap menjadi lebih luas siaran TV desa, coverage-nya seperti apa, dan kemudian bagaimana cara mendapatkan, karena memang mungkin teman-teman masih berpikirnya tentang TV digital sehingga cukup pakai antena biasa dan seterusnya. Mungkin Mas Tony bisa memberikan gambaran dan nanti kita akan berikan kesempatan teman-teman untuk bertanya langsung ke Mas Tony. Silakan Mas Tony. Baik, Pak Suryo, terima kasih waktunya. Izin kami menyampaikan sekilas tentang Google Sky. Saya sudah share screen, Bapak ya, kalau nggak salah ini. Baik, Google Sky itu layanan channel hosting via satelit. Ini yang di-share lagi, Mas. Silakan. Sebentar. Share screen. Apa? Sudah, Pak? Udah, silakan. Oke, baik. Google Sky adalah layanan channel hosting via satelit. Kita melayani TV-TV daerah pada umumnya yang coverage areanya biasanya TV daerah itu cuma sekitar daerah yang masing-masing aja. Tapi dengan hosting di Google Sky, maka coverage areanya akan bertambah menjadi seluruh Indonesia. Seperti itu. Terus kemudian jangkauan kita, Google Sky itu jangkauannya 100% Indonesia. Jadi Google Sky adalah penyedia layanan infrastruktur penyiaran berbasis satelit yang akan membantu Anda untuk menyiarkan konten atau saluran TV Anda ke seluruh pelosok Indonesia dengan mudah dan terjangkau. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita dengan hosting di Google Sky itu coverage area kita bisa sampai ke seluruh Indonesia, seperti itu. Next, mengapa layanan Google Sky lebih baik? Pertama, kita memiliki IPP tetap. Ya, IPP tetap itu IPP yang kita dapatkan di tahun 2019. Jadi kalau misalnya Bapak atau TV-TV daerah yang belum mempunyai IPP itu tidak usah khawatir untuk hosting tempat kita, karena nanti secara tidak langsung menjadi konten kita. Jadi IPP-nya menggunakan IPP Google Sky seperti itu. Terus satelit kita premium, kita punya 2 transponder di Ku-band, yaitu di Asia-Asia 9. Kualitas terbaik, kenapa kita sebut kualitas terbaik? Karena posisi kita itu nanti di akhir akan ada slide mengcover seluruh Indonesia. Kemudian biaya layanan terjangkau, terus operasional dan marketing support, jadi kita standby 24 jam selama 7 hari untuk mensupport semua hosting yang ada di kita. Ini yang tadi saya bilang, kita dengan tagline 100% Indonesia karena posisi satelit kita itu persis ada di tengah. Kalau Bapak bisa lihat ini ada di Pulau Sulawesi, ya itu posisinya sangat-sangat ideal. Kita berada di elevasi 122 di Asia-Asia 9. Kita jangkauan kita lebih besar dari yang lebih stabil dari satelit yang lain. Kita menggunakan 2 transponder, kemudian kita menjangkau seluruh provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Terus kemudian, perangkat penerima. Simpel, Pak. Perangkat penerima kita menggunakan disk apa saja, merek apa saja, terus kemudian LNB, yang penting LNB-nya adalah LNB Ku-band.
Nah, terus decodernya juga ada decoder rekomendasi dari kita. Terus kemudian ada juga decoder yang di pasaran, asal pointingnya mengarah ke satelit kita, maka kita akan dapat siaran Kugo Sky. Seperti itu. Next, keuntungan lainnya, kita punya platform yang tadi Pak Suryo ceritakan. Kita punya di satelit, selain itu kita juga punya di aplikasi. Nah, perangkat yang praktis, terus kemudian interaksi dua arah. Interaksi dua arah itu seperti apa? Jadi di aplikasi kita itu kita bisa interaksi dengan penonton, seperti misalnya seperti ini. Contoh ya, misalnya di satu daerah, misalnya ini kan TV daerah. Di satu daerah itu misalnya ada pilkada. Nah, dari para kompetitor itu pengen tahu ada respon seberapa bagus respon calonnya di satu daerah itu, maka kita bisa kerjasama dengan Kugo aplikasi gitu. Kita kasih barcode, kita kasih QR code, kita kasih gambar, terus penonton bisa scan gitu. Nah, dari scan ini mana-mana yang di scan itu akan ditarik datanya, kemudian kita olah jadi data. Itu salah satu contohnya. Jadi kita bisa interaktif seperti itu, Pak. Gitu. Atau mau mengadakan apa, kuis kah atau apakah, kita bisa interaktif seperti itu. Gitu. Terus kemudian ini yang tadi saya bilang aplikasi Kugo Sky. Aplikasi Kugo Sky itu telah memiliki 500.000 pengguna, Bapak, di seluruh 514 kota kabupaten. Jadi ini yang tadi saya bilang, teknologi QR dapat dimanfaatkan untuk membuat aktivasi, kuis, polling, undian, macam-macam itu kita bisa sinkronkan antara aplikasi dengan satelit gitu. Terus kemudian ini teknisnya seperti yang dilakukan oleh TV Desa. TV Desa mengirimkan feed ke kita, terus melalui RTMP, terus masuk ke cloud kita, masuk ke ruang kendali kita, baru kita share ke satelit. Paralel di situ ada masuk ke aplikasi, seperti itu. Jadi mirroring antara yang di aplikasi dengan yang di satelit. Ini teman-teman yang sudah bergabung dengan TV. Ini maaf Pak De, TV Desa belum tercantum. ini masih yang lama gitu. Udah ada itu di pojok bawah. Udah ada. Oh, kalau itu ya udah ada. Jadi ini layanan lain kami, ada channel development, ada channel management, multimedia production, playout rental, event coverage, dan ad sales. Ini tempat produk-produk lain dari kami. Terus kemudian ini terakhir, terakhir mungkin sudah cukup untuk ininya, slide-nya. Yang mau saya sampaikan untuk TV Desa, Bapak, kami bangga bisa bergabung dengan TV Desa, karena gini, saya lihat channel itu memang ada spesial, ada yang fokus ke religi, ada yang fokus ke entertainment, tapi saya lihat TV Desa fokusnya ke desa gitu, jadi membangun desa. Jadi kami sangat bangga bisa bergabung, bisa mensupport apa yang TV Desa lakukan, seperti itu. Saya rasa cukup dari kami, Pak Suryo. Terima kasih waktunya. Oke, makasih Mas Tony. Jadi Kerabat Desa inilah gambaran komitmen TV Desa untuk lebih memperluas jangkauan siaran. Jadi kalau dulu, kalau kemarin mungkin selalu berpikirnya, oh ini harus ada akses internet, harus pakai data dan seterusnya, maka mulai hari ini cukup dengan memasang parabola, decoder KU, kemudian
Dan saya pikir sesederhana teman-teman bisa menghubungi toko-toko elektronik yang melayani penjualan parabola. Kira-kira gitu ya Mas Tony ya. Tinggal menyampaikan bahwa pengen mendapatkan siaran Kugo Sky mengarah ke satelit AsiaSat 9. Kira-kira gitu ya Mas Tony ya. Dan teman-teman di penjual perangkat sudah sangat paham bagaimana pointing dan seterusnya. Kira-kira gitu kan? Betul Pak. Seperti dan itu. Kalau ini Mas Tony, kalau kemudian ada teman-teman yang mungkin dulu pernah punya perangkat disknya masih terpasang, kemudian mungkin memang pakai disk kecil ya, GU, kemudian ingin dihidupkan kembali, berarti tinggal decodernya sama repointing aja, kira-kira kayak gitu kan? Betul Pak. Tinggal parabolanya di pointing ke AsiaSat 9, terus kemudian parameternya yang tadi saya bilang ada 2 itu tinggal di set itu aja kita udah dapat siarannya. Oke. Dan Kerabat Desa, TV Desa masuk dalam paket free to air dari Kugo Sky. Jadi karena Kugo sendiri juga ada paket-paket berbayarnya, jadi channel-channel yang berbayar, tapi TV Desa masuk di paket free to air-nya. Jadi selama mengarah ke AsiaSat 9, Kugo Sky otomatis akan mendapatkan siaran TV Desa. Dan kita berharap dengan agenda ini maka semakin teman-teman lebih bersemangat untuk sharing tentang ilmu perdesaan, ilmu pemberdayaan, dan juga penguatan teman-teman aparatur desa, karena memang konsep TV Desa 80% adalah edukasi, 20% itu hiburan. Jadi memang totally kita mengarah ke sana. Pak Sugeng mungkin berkenan memberikan komentar atau tanggapannya, karena Bina Pemdes mungkin menjadi bagian yang akan kembali jatuh cinta ke TV Desa untuk sharing informasi-informasi dari dari Bina Pemdes untuk teman-teman di desa. Silakan Pak Sugeng. Terima kasih Pak Suryo. Selamat malam Pak Tony, salam kenal. Selamat malam, salam kenal Pak Sugeng. Dari Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri Pak Tony. Saya mengucapkan terima kasih apabila siaran TV Desa ini bisa diakses, tidak harus melalui internet, sehingga informasi-informasi yang seharusnya kami sampaikan ke desa-desa di seluruh Indonesia ini, yang hampir 74.961 desa atau 62 desa, hampir 75.000 ini bisa mengakses TV Desa ini, sehingga harapan kita semua untuk membangun desa menjadi maju dan sejahtera segera bisa terwujud. Sementara kami dukung, sementara kami ikut monitor terus, mudah-mudahan kami harapkan juga TV Desa akan selalu, mungkin tiap minggu kami bisa mengikuti kegiatan ini kalau pas lagi ada kegiatan, hingga kita bisa bersama-sama memberikan informasi, diskusi terkait dengan desa, hingga desa-desa di Indonesia ini sudah harapan kita semua bisa menjadi desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Demikian Pak Tony, Pak Suryo. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Ditunggu di tahun 2022 kita bikin program dengan teman-teman di Bina Pemdes nih, supaya edukasinya bisa lebih cepat. Ya Pak. Kayaknya tuntutannya teman-teman di desa, pemerintah desa harus memberikan layanan prima, dan layanan prima itu hanya bisa didapat ketika transformasi informasi dan peningkatan kapasitas teman-teman di desa ini dilakukan dengan cara yang cepat. Dan salah satu pertimbangan kita untuk kembali ke satelit adalah untuk lebih memudahkan, karena bisa jadi di beberapa daerah mungkin secara akses internet bisa berjalan dengan baik, tetapi ketika harus mengikuti acara itu terus-menerus, maka biaya pakai datanya akan cukup berat untuk di beberapa daerah. Itu yang menjadi catatan kita. Dan kalau melihat mapping yang tadi disampaikan Mas Tony, kayaknya
Indonesia nggak ada blank spotnya ya, Mas Tani ya. Berarti semua bisa bisa mengcover atau bisa tercover dengan baik ketika siaran dari Kugoska ya, Mas Tani ya. Betul Pak, betul Pak. Itu sudah kita lakukan survei, tidak ada blank spot untuk Kugo. Oke, terima kasih, luar biasa. Jadi kayaknya nggak salah juga kita bergabung dengan Kugo Sky karena memang izin penyiaran yang sedang kita proses di TV Desa karena kebetulan masih ada beberapa bagian yang kemarin diinformasikan masih belum ada tambahan lagi, jadi kami masih dalam proses menunggu. Jadi dengan adanya Kugo Sky kami bisa cukup menjadi content provider dari Kugo Sky. Jadi teman-teman di desa, kerabat desa, kalau ingin mendapatkan informasi terbaru tentang desa dan pedesaan, tentang pemerintahan desa, maka cukup cukup memasang parabola KU Band mengarah ke Asiasat 9 ke Kugo Sky, maka kerabat desa akan mendapatkan update informasi dan edukasi dari TV Desa. Kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan, dan ini semoga menjadi memudahkan gerakannya Pak Sugeng ini Save Aset Desa ini bisa semakin semakin menggelora, semakin kuat, karena alhamdulillah kita juga sudah kemarin pada saat kita mengembangkan konsentrasi di internet TV-nya, kita sudah mempunyai komunitas ekosistem pembelajaran SDGs desa. Semoga nanti ada komunitas ekosistem pembelajar dari penyelamat aset-aset desa yang di bawah naungannya Pak Sugeng ini. Semoga nanti kita punya program-program khususnya nih Pak Sugeng. Saya masih menunggu-nunggu dari Pak Sugeng dan teman-teman untuk bisa mengisi, karena salah satu yang kemarin terungkap di malam tahun baru ini Pak Sugeng sebagai laporan, ada teman yang menyampaikan kami itu kangen malam mingguan bersama Kemendagri katanya gitu, karena ternyata dia mengikuti cukup lama dan kemudian tahu-tahu kita istirahat, jadi beliau menyampaikan kangen Pak, itu kalau bisa dihidupkan lagi. Saya bilang oke, nanti saya sampaikan. Alhamdulillah Pak Sugeng bergabung di kesempatan kali ini. Siapa Pak? Jadi ya Pak Sugeng ya, ditunggu kabar baiknya nih Pak Sugeng. Siapa Pak, mudah-mudahan di 2022 ini akan kami sering-sering bisa mengisi acara TV Desa Pak Suryo, karena memang banyak informasi yang harus kami sampaikan dengan pengelolaan aset, tentunya dengan apalagi masalah peningkatan kapasitas aparatur juga nanti Pak. Mudah-mudahan teman-teman yang di direktorat lain akan segera bergabung kembali Pak untuk mengisi malam mingguan. Oke, terima kasih. Ada teman-teman dari Gapoktan, ada juga dari BUMDes, ada juga dari beberapa yang lain. Silakan kalau ingin ada yang ditanyakan Mas Fafrul Rozi atau Caitong, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan ke Mas Tony atau ke Pak Sugeng juga yang udah kangen sama Pak Sugeng ini, karena kalau Bina Pemdes ini yang saya bagikan kemana-mana nomornya Pak Sugeng, kalau teman dari Kemendes ini nomornya Pak Ivan yang udah jadi nomor publik. Jadi kalau ada yang pengen konsultasi ke Bina Pemdes, kayaknya Pak Sugeng jadi tempat untuk curhatan teman-teman ini. Jadi mohon maaf nih Pak Sugeng, kayak ya, Pak. berbagi nomor Pak Sugeng ke teman-teman. Banyak Pak kades-kades yang sudah komunikasi dengan kami Bapak. Oke ya. Oke, terima kasih. Caitang, ada yang ingin disampaikan mungkin? Atau teman-teman yang lain silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada ruang bisnis apa nih dengan Kugo Sky, boleh juga, siapa tahu Kugo Sky karena ada perangkat yang rekomendasi, atau mungkin juga Kugo Sky memberikan ada agenda untuk memberikan
pelatihan instalasi parabola dan seterusnya, sehingga ada ruang untuk peluang bisnis dari teman-teman di desa dan seterusnya. Monggo Cak Itong, ada yang ingin disampaikan? Oke, teknis saja saya Pak D. Ya. Ya, teknis itu, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Ini ketika infrastruktur TV desa baru, tentu saja banyak kawan-kawan yang berada di jajaran pendamping desa itu nanti akan memanfaatkan infrastruktur yang baru ini, dan tentu perubahan dari channel yang sebelumnya berbasis internet, kemudian ke infrastruktur yang baru ini perlu ada sosialisasi yang memudahkan untuk ditangkap, atau mungkin teknisnya Pak Fatoni maupun Pak Dekocok bisa sampaikan nanti kira-kira apakah seperti biasanya link itu di-share terus kemudian teman-teman tinggal klik lalu membuka, atau bagaimana. Nomor 2 adalah ketika menggunakan mini parabola sebagai media untuk mengakses tayangan-tayangan ini, artinya ini kira-kira keuntungannya apa yang bisa kemudian didapat oleh para audien ketika mengikuti ini dengan mini parabola. Hanya 2 hal itu saja Pak D. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin saya bisa memberikan gambaran, nanti ada hal yang lain yang Mas Tony bisa sampaikan. Ketika kita menggunakan satelit, maka keuntungan dari pemirsa adalah tidak perlu lagi membayar biaya akses internet. Jadi cukup cukup investasi sekali membeli perangkat parabola dan decoder LNB-nya full set. Kalau toh pernah punya parabola disknya yang KU, maka itu bisa dimanfaatkan, cukup kemudian membeli perangkat decodernya, atau bisa jadi nanti Mas Tony akan berbagi cerita decodernya, apakah decoder lama itu masih bisa dipakai atau kemudian harus beli baru dan seterusnya. Nah, kalau decoder baru, maka mungkin Mas Tony bisa memberikan gambaran nih, belinya berapa dan seterusnya, di mana dan seterusnya. Jadi gambarannya gini, Cak Itong, sekali beli perangkat kemudian tidak ada bayar lagi, bisa menyaksikan siaran yang ada di Kukuskei, salah satunya adalah TV Desa. Nah, Mas Tony mungkin juga bisa menambahkan ada berapa channel yang nanti akan disiapkan, dan atau slotnya itu nanti kira-kira sama berapa puluh channel, dan kemudian hari ini sudah ada berapa channel, mungkin Mas Tony bisa berbagi cerita. Jadi kelebihannya adalah ketika di TV Desa kalau live interaktif, maka memang masih menggunakan Zoom meeting untuk kita bisa interaktif seperti ini. Tetapi dengan satelit, maka nanti kami juga akan menyiapkan satu nomor untuk WA ke acara yang bersangkutan ketika memang sedang ada live. Jadi kalau ada pertanyaan bisa cukup kirim WA, kemudian dari host bisa langsung membaca pertanyaan. Jadi tidak harus mantengin internetnya, jadi cukup berkirim WA atau kirim SMS. Itu yang nanti akan dikembangkan, itu satu untuk acara live-nya. Kemudian yang kedua, jadi satu jelas pasti biayanya jadi lebih murah. Kemudian yang kedua, memungkinkan untuk kemudian teman-teman meminta kepada TV Desa untuk mererun program-program yang sudah. Jadi mama nih, minta yang acara kemarin dong, SDGs Desa yang seri berapa itu diputar ulang mamanya. Kita memang sudah ada pola siarnya, akan memutar ulang yang hari yang sama dan seterusnya, tapi
bisa juga by request, teman-teman meminta untuk itu diputar ulang, itu nanti tim dari MCR kita yang akan mengatur untuk melakukan pemutaran ulang dari tayangan yang dibutuhkan oleh teman-teman. Kira-kira itu kalau dari CCTV Desa bisa memberikan responnya, dan mungkin Mas Tony bisa menambahkan, Mas Tony, apa yang tadi disampaikan. Jadi kalau toh harus berinvestasi, kira-kira berapa duit sih kalau beli dekodernya, atau dekoder apa yang mungkin dulu pernah beredar yang kemudian masih bisa dipakai, tinggal dipindah posisi pointing dari parabolanya. Silakan Mas Tony. Pak Suryo, terkait dengan bagaimana cara memasang atau berapa biaya yang dibutuhkan, ini relatif Pak. Kalau kita bicara harga baru, rata-rata untuk decoder sendiri itu sih sebenarnya variatif harganya, dan merek-merek itu ada beberapa yang rekomendasi itu ada sekitar 5 merek. Itu kalau yang baru itu sekitar 200-an. Kalau satu paket itu sekitar 500 sampai 600-an lah. Itu kalau baru Bapak. Tapi untuk full set ya? Untuk full set. Jadi kalau sudah punya disknya, kemudian LNB-nya KU sudah, itu tinggal beli decoder sekitar 250. Betul Pak. Jadi biasanya sih recycle gitu ya, disk-disk yang sudah tidak dipakai tinggal di repointing ulang, baru decodernya yang baru, seperti itu Pak. Terus kemudian yang kedua terkait dengan sosialisasi, bagaimana caranya supaya orang akses gitu ya. Di data kami itu decoder yang beredar sekitar lebih dari 300.000 decoder yang sudah ada di seluruh Indonesia Bapak. Satu itu. Artinya dengan munculnya TV Desa, maka di tayangan mereka itu langsung ada TV Desanya. Itu kalau secara sosialisasi itu sudah bisa langsung ditangkap oleh orang pengguna, orang yang waiting di Asiasat 9. Kedua, kita punya jaringan sosmed. Biasanya kita minta, sekalian saya sampaikan ke Pak Suryo juga, kalau Bapak punya acara yang menjadi andalan atau prime time Bapak, silakan kirim ke kami jamnya, waktunya, bentuknya flyer atau apalah. Nanti kita akan blast ini di sosmed kita, seperti itu. Jadi saya rasa itu kalau untuk sosialisasi seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain adalah mungkin saya bisa sampaikan, ada beberapa desa yang mengembangkan badan usaha milik desanya itu menjual layanan TV berlangganan. Jadi pakai kabel ke rumah-rumah dan seterusnya. Itu dengan cukup head-end-nya menambahkan satu perangkat KU dari Kugus Sky, maka teman-teman yang mempunyai bisnis TV berlangganan otomatis bisa memasukkan siaran TV Desa di channel yang didistribusikan ke rumah-rumah. Dan karena ini free to air, dan karena memang dari pihak TV Desa juga open, artinya terbuka, bahkan saya sempat sampaikan tidak perlu izin pun kita tidak akan mempermasalahkan, karena memang agenda kita pengen tersebar luas. Jadi ada beberapa kan memang stasiun televisi yang mewajibkan kalau akan mendistribusikan ulang itu harus mengajukan permohonan izin dan seterusnya. Untuk TV Desa tanpa izin dibebaskan, silahkan didistribusikan, karena channel TV Desa pun beberapa teman-teman juga mendownload yang di siaran kita yang di YouTube, kemudian dipotong-potong untuk kemudian di re-upload di channel mereka, juga kita tidak ada komplain sama sekali, walaupun notifikasi dari YouTube ada juga ke kita bahwa siaran Anda di
di recycle atau ditayangkan di channel YouTube yang lain. Kami tidak melakukan komplain karena memang menurut kami semangatnya adalah lebih luas tersiar. Jadi semakin banyak orang yang menyiarkan ya kita terima kasih. Kira-kira kayak gitu. Mungkin itu tambahan juga informasi ke Mas Tony tentang positioning atau sikap TV Desa dalam konteks tayangan, dan insya Allah kalau materi tayangan sepenuhnya kita bertanggung jawab penuh atas apa-apa yang ditayangkan di channel TV Desa, dan kita alhamdulillah kita sudah membuat pola siar kita 100% 24 jam itu adalah semua adalah produk tayangan yang kita produksi sendiri, tidak kemudian mengambil dari tempat-tempat lain, karena kebetulan stok kita sudah sangat cukup, jadi tinggal menayangkan malam mingguan yang ada Pak Sugeng dan teman-teman, kemudian menayangkan obrolan-obrolan kita tentang poin desa dan seterusnya. Jadi insya Allah tayangan-tayangan edukasinya sudah sangat cukup ada di TV Desa. Itu Cak Iton, semoga informasinya bisa memperjelas, dan semoga nanti juga akan ada juga mungkin semacam video tutorial dari Google Sky tentang bagaimana kalau Anda ingin menginstalasi atau sudah punya perangkat ini dan seterusnya, berarti perlu decoder kalau yang direkomendasi ini, atau kalau tidak dengan merek tertentu maka semua merek bisa tapi dengan ketentuan apa dan seterusnya. Mungkin kita tunggu dari Mas Tony dan teman-teman mempersiapkan video tutorialnya, karena sekarang ini video tutorial jadi sarana edukasi yang paling memudahkan. Kira-kira gitu ya Mas Tony ya. Ditunggu ini supaya teman-teman juga ini. Oh ya Mas Tony, yang tadi saya tanyakan. Ya, Pak. Apakah ada ruang atau kesempatan teman-teman dari Gugus kayak memberikan semacam pelatihan online atau apa untuk teman-teman di desa yang tertarik untuk menjadi installer atau menjadi menjual jasa untuk setting supaya bisa mendapatkan siaran Gugus dan seterusnya dengan peralatan yang dibelanja dibeli dari daerah mereka masing-masing. Terima kasih. Itu jadi gini, program yang sekarang berjalan itu adalah program pairing, Pak. Jadi teman-teman atau end user atau teknisi yang mau pairing itu kita lagi ada program pairing berhadiah. Nah ini juga bisa juga diparalelkan dengan ide Pak Suryo tadi soal terkait teknisi. Gitu. Kita teknis itu memang buat kita di daerah-daerah itu jadi mitra strategis buat kita untuk di samping installer juga menjadi semacam marketing dalam tanda kutip seperti itu. Ini bisa saya sampaikan idenya Pak Suryo ini ke manajemen untuk memperluas gitu ya jaringan installer dan marketingnya. Begitu Pak. Terima kasih Pak Ido. Oke, terima kasih karena di ekosistem kita Mas di teman-teman kita punya program unggulan tiap pagi. Mas Tony bisa share juga di sosial medianya Gugus Sky bahwa Senin sampai Jumat tiap pagi jam 6 sampai jam 7 pagi itu live interaktif sarapan SDGs desa. Itu tiap pagi dari Senin sampai Jumat. Nah, ini yang dan kita punya kita memanfaatkan Zoom meeting sebagai studio. Yang tertarik untuk bergabung di dalam studio Zoom meeting kita itu ID dan passcode Zoom-nya tidak berubah selama 1 tahun sudah berjalan ini, nggak berubah. Jadi ID room-nya dan passcode-nya tidak berubah. Nanti saya bisa share ke Mas Tony, bisa disampaikan sehingga publik bisa bergabung untuk mengikuti acara itu yang mungkin sementara ini berlangganan di Gugus Sky. Oke, teman-teman masih ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada ini kayaknya saya harus memberikan waktu ke Pak Sugeng ini untuk
update yang terbaru, ada informasi, ada kebijakan apa ini dari pasar minggu dari Bina Pemdes, karena kemarin lumayan seru ini Pak Sugeng, teman-teman, dengan peraturan presiden dan juga turun keluarnya PMK 40% minimal untuk BLT dan seterusnya. Ini kemarin sempat seru, saya nggak tahu Pak Sugeng sempat mengikuti atau tidak, tapi itu bagian yang keseruan yang kemarin ada di ruang-ruang diskusi teman-teman. Tapi sebelumnya saya pastikan dulu, apakah teman-teman ada yang ingin menanyakan lagi tentang Kugo Sky? Oke. Kalau tidak ada, saya pikir terima kasih Mas Tony sudah sharing tentang Kugo Sky, dan kita mencoba memanfaatkan waktunya karena kita acara ini sampai pukul 9. Kita coba memanfaatkan waktu, Mas Tony juga bisa mengikuti bagaimana keakraban kita di teman-teman ini. Kita berikan kesempatan Pak Sugeng ini untuk memberikan update informasi ini tentang Bina Pemdes. Mungkin ada program-program apa di 2022. Monggo Pak Sugeng, kalau berkenan berbagi informasinya. Terima kasih Pak Suryo. Selamat malam Bapak dan Ibu pada kerabat desa yang masih aktif tiap malam mingguan. Mudah-mudahan ke depan akan lebih ramai lagi Pak, karena mungkin kecapean habis tahun baruan ini Pak. Jadi pesertanya biasanya ratusan ini Pak. Ini kamu baru 30 ya. Tapi nggak apa-apa Pak. Pertama kami ucapkan terima kasih Bapak masih memberikan kesempatan pada kami dari Bina Pemdes untuk bersama-sama bisa diskusi, bisa memberikan masukan pada kami apa yang harus kami lakukan. Namun ke depan mungkin kami akan lebih intens lagi berkait dengan teman-teman di desa, khususnya dengan aset desa nih Pak Suryo. Saya pikir semakin kemari semakin banyak permasalahan terkait dengan aset desa, yang dimana pada bulan Maret kami sudah membuat surat edaran Pak Menteri Dalam Negeri agar semua desa-desa di Indonesia bersama pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia melakukan inventarisasi aset desa, yang hasilnya kami tunggu di bulan Desember ini. Ternyata sampai hari kemarin, terakhir hari Jumat, dari sekian kabupaten baru sekitar 12 kabupaten Pak yang menyampaikan laporan. Kami paham mungkin ada keterlambatan yang belum bisa dikirimkan ke kami. Dari 12 kabupaten, yang pertama sekali terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bintan. Ini sudah beberapa minggu, ini yang kabupaten yang pertama sekali Pak mengirimkan laporan hasil inventarisasi asetnya. Kedua Muara Enim, 3 Kuburaya, 4 Kabupaten Banyuasin, 5 Kabupaten Barito Timur, 6 Kabupaten Bengkulu Selatan, 7 Kabupaten Bangka Tengah, 8 Kabupaten Indragiri Hilir, 9 Kabupaten Banjar, 10 Kabupaten Boyolali, 11 Kabupaten Tapin, 12 Kabupaten Sambas. Nah, ini kemarin sudah konfirmasi terakhir dari Jumat, ada dari Kendal, ada dari beberapa kabupaten yang kami sedang mengirimkan Pak. Mungkin minggu-minggu depan sudah masuk ke kementerian. Walaupun belum sempurna, mungkin ke depan sampai berjalan di tahun 2022 ini, kami kalau kita rapihkan kembali data aset-aset desanya, hingga kepada Bapak dan Ibu yang ada di acara ini, mungkin yang ada di kabupaten yang belum kami sebutkan, tolong diingatkan kepada perangkat desanya agar segera menyampaikan laporan hasil inventarisasi asetnya kepada pemerintah kabupaten sehingga bisa meneruskan ke kami. Dan mungkin ke depan akan ada perbaikan aplikasi terkait dengan SIPMADES-nya, sehingga
akan lebih mudah diakses, mudah dipelajari, dan mudah untuk diaplikasikan. Jadi, maksudnya akan lebih mudah mengoperasikannya. Ini yang ke depan akan. Maksudnya kami mohon doanya juga mudah-mudahan revisi Permendagri kami harapkan awal tahun ini bisa sudah selesai Pak, sehingga bisa kami sosialisasikan ke daerah-daerah khususnya dan lebih efektif. Biasanya harusnya lebih mudah melalui TV desa ini Pak. Tiap malam mingguan kita ngobrol-ngobrol santai begini, sehingga kita diskusinya akan lebih lebih mudah gitu Pak. Demikian sementara Pak Surya, barangkali ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang ada di mana acara malam mingguan ini. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, silakan Pak Surya. Pak Sugeng, di Kemendes sekarang ini kan sedang mencoba mengembangkan satu data dengan data SDGs. Saya nggak tahu ketika bicara tentang aset desa ini apakah bisa juga itu dikolaborasikan dengan sistem pendataan yang sedang dilakukan oleh teman-teman Kemendes. Apakah sudah pernah ada tektokan atau komunikasi dengan teman-teman di Kemendes? Itu Pak, sebenarnya kami harapkan, kami juga punya profil desa. Sebenarnya di profil itu harusnya semua data ini sudah ada Pak. Namun karena memang khususnya aset ini dari dulu tidak digarap dengan serius Pak, akhirnya baru-baru ini baru ada kegiatan yang akan kami masalkan Pak tahun depan. Ini hingga nanti sudah jelas, hingga tidak ada lagi permasalahan terkait dengan aset desa, atau berkurang lagi perangkat desa atau pejabat-pejabat di desa yang terkena permasalahan atau tersandung kasus dengan APH kaitannya dengan pengelolaan asetnya. Karena terakhir di bulan Desember kemarin saya Pak dimintain keterangan sebagai ahli kaitannya dengan aset desa, bagian ada di luar Jawa dan ada juga di Jawa. Jadi istilahnya penjualan aset-aset desa, aset desa dijual, tanah ini dijual, dan ada juga sebenarnya tanah desa itu begitu ada proyek karena tidak tercatat diakui sebagai aset pribadi, sehingga uang ganti ruginya masuk ke rekening pribadi, sudah subduksi juga, dan ada salah kebijakan dalam pengelolaan pemanfaatan aset desa. Jadi ada aset desa yang dimanfaatkan, ternyata hasil dari pemanfaatan tersebut tidak masuk ke rekening desa, juga ada Pak. Kami harapkan ke depan nanti dengan diskusi malam mingguan begini akan lebih berkurang, bahkan kalau bisa tidak ada lagi kasus-kasus yang seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Jadi memang ini isu tentang aset desa menjadi sangat menarik untuk kemudian bagaimana teman-teman desa lebih bisa aktif. Tapi kalau tidak salah kemarin kalau yang aplikasi apa kabarnya itu Pak? Aplikasi ini ya, pencatatan aset desa. Ya, Sipades Pak. Ya, kemarin Sipades bagaimana perkembangan terakhirnya? Ya Pak, kelihatannya untuk Sipades ini masih terus dikembangkan, karena kami minta agar teman-teman di desa ini lebih mudah mengoperasikannya aplikasi tersebut, karena ada beberapa fitur yang memang harus diperbaiki. Yang lainnya juga terkait dengan kodifikasi aset desa Pak, kelihatannya juga perlu penyempurnaan, sehingga nanti operator itu tidak kesulitan untuk menggolong-golongkan atau mengkelompokkan aset desa itu. Contoh, semuanya terkait dengan aset berupa jalan. Selain ini di desa kan ada jalan yang masih jalan tanah, ada jalan sudah beton, ada jalan sudah aspal. Nah itu kalau yang kemarin itu kelihatannya belum ini Pak, belum ada, karena baru sampai
kelompok, sub kelompok, belum sampai sub kelompok. Contoh lain, pokoknya mebeler. Mebeler ini kan banyak macamnya. Peralatan dan mesin juga banyak macamnya, kendaraan juga macamnya. Jadi harus kita rinci lagi. Hingga nanti mungkin dalam waktu dekat kami akan minta masukan ke teman-teman daerah tambahan apa kode aset desa ini yang belum yang belum ada. Karena biasanya kalau kait dengan kode aset desa atau kode aset ini akan berubah terus, Pak. Contoh, zaman dulu kami belum ada Infokus, masih pakai slide itu, Pak, pakai transparan. Kan waktu itu belum ada kode aset Infokusnya. Begitu ada Infokus, kita tambahkan. Nanti di kodifikasi aset desa juga demikian, Pak. Kita sempurnakan terus. Oke, terima kasih. Kerabat desa mungkin ada yang ingin menanyakan terkait dengan aset desa, silahkan. Ini ada kesempatan Pak Sugeng bergabung di hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Dan Pak Sugeng sebagai tambahan informasi, kemarin kita juga mendapatkan update informasi bahwa Pusdatin ada kerjasama dengan lembaga yang untuk masalah pemetaan itu ya, sehingga kayaknya juga pemetaan nanti akan lebih dimudahkan dan terintegrasi dengan sistem informasi desanya Kemendes. Jadi kayaknya ruang untuk bisa berkolaborasi menjadi lebih terbuka nih teman-teman dari pengelolaan aset dengan Kemendes supaya lebih cepat melakukan update informasi dan seterusnya, dan teman-teman tidak dipusingkan dengan banyak aplikasi. Mungkin dengan satu sistem informasi desa yang terintegrasi dengan para pihak ini akan menjadi langkah yang luar biasa, digitalisasi desa menjadi lebih cepat. Kira-kira itu ya Pak Sugeng ya, tambahan yang mungkin bisa saya berikan informasi. Ini yang itu batas desa ya Pak? Ya, batas desa. Ya, itu nanti sampai baik, ke wilayah-wilayah RT dan seterusnya titik-titik kayaknya yang saya tangkap ya. Itu nanti akan diberikan akan ada integrasi data supaya teman-teman bisa membuat mappingnya di sistem informasi desa. Jadi saya pikir ini menjadi ruang yang sangat menarik nih Pak Sugeng untuk bisa berkolaborasi, karena hari ini kita tidak perlu lagi bicara kompetisi, tapi bicara kolaborasi untuk mencapai target masing-masing. Jadi bekerja bersama untuk membantu tugas masing-masing secara bersama-sama. Kira-kira gitu ya Pak Sugeng ya? Betul Pak, karena sebenarnya batas desa dengan aset desa ini prioritas nasional. Sehingga kalau teman-teman di direktorat lain mungkin anggaran kegiatannya masih di Bintang, kalau di kami enggak Pak. Atau mungkin kena refocusing, saya enggak Pak. Makanya kemarin terakhir Desember, karena di bulan Juni, Juli sampai ini masih kami belum bisa melakukan kegiatan, sehingga di bulan Desember kemarin terus terang aja kami kurang aktif bergabung Pak, karena harus menyelesaikan kegiatan kami untuk mengejar realisasi. Jadi agak kurang aktif Kak minggu-minggu kemarin kami Pak. Jadi untuk batas desa dengan aset desa ini memang jadi prioritas nasional Pak. Sudah 2 tahun. Mungkin satu waktu kayaknya perlu saya undang di studio nanti Pak Sugeng dengan teman dari Kemendes duduk bareng, kita bertiga ngobrol-ngobrol supaya teman-teman jadi lebih paham nih bagaimana mengkolaborasikan dan memudahkan desa, karena semangat TV Desa adalah semangat desaisme, memuliakan desa-desa di seluruh Indonesia. Salah satu cara memuliakan adalah memudahkan
Jadi biarkan yang di pusat ini yang pusing bagaimana membuat sistemnya, dan kemudian di desa ini biar gampang memanfaatkan, itu yang menjadi tantangan utamanya. Kira-kira itu ya Pak Sugeng ya. Nanti kapan waktu boleh kita di studio Kelapa Gading kita ada juga cukup presentatif untuk Pak Sugeng bisa duduk dengan santai dengan teman-teman Kemendes, dan kita bisa live interaktif dengan teman-teman kepala desa, perangkat desa, dan pendamping profesional desa di seluruh Indonesia. Oke, Mas Panudi, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Pak Dikoco, dan terima kasih Pak Sugeng dari Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dan rekan-rekan semuanya. Ini hanya masukan aja pada ya kita semua, khususnya pada Pak Sugeng selaku di Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Yang pertama tadi sebenarnya sudah disampaikan Pak Dikoco bahwa kita itu perlu kolaborasi bagaimana kaitannya dengan pemerintah desa dan desa, warga desa itu bisa terwujud jadi desa maju mandiri dengan mengelola aset desa. Yang pertama tadi kolaborasi, kedua harapan kami dari Bina Pemerintahan Desa seminggu sekali, mungkin yang digawangi, monggo saya nggak tahu kalau di Kemendes itu Pak Kopus Datin, Pak atau Gus Ivan, monggo nanti di Kemendagri yang kaitan ini siapa yang gawangi, itu saya kira nanti lebih intensif. Tadi sudah disampaikan bahwa ada juga lah. Nah, ini harapannya adalah ada sinergis, ada kolaborasi, baik itu yang secara teknis itu aplikasinya. Kemudian juga ini tadi yang disampaikan Pak Sugeng, biar katalah identifikasi aset dan pendataan aset ini semakin istilah semacam gerakan sosial. Ya ini harus continue lewat media, monggo ini media kaitannya dengan di TV desa ya, itu alangkah bagusnya. Karena kami dari Kabupaten Sidoarjo, Pak, kami TPP, kami sering ketika kami melakukan klarifikasi peraturan desa tentang penggunaan penatagunaan tanah kas desa, kemudian pengelolaan aset atau tanah kas desa ini kan setelah saya lihat juga ini harus ada intensif dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa terkait dengan ini. Kalau itu nanti menjadikan sebuah gerakan sosial seperti SDGs itu kan yang digerakkan, apalagi itu sampai penduduk, sampai warga individu, itu kan sebenarnya luar biasa. Nah ini gimana sinergitas ini biar nanti baik itu pemerintah pusat itu juga ada dimudahkan karena identifikasi desa akan cepat. Kemudian di pemerintah desa, saya yakin aset-aset desa ini kan banyak sekali yang katalah tadi ada yang berubah fungsi, yang ada bahkan ada yang salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Grogol. Kalau dilihat dari geografisnya, desa-desanya itu mayoritas seperti perkotaan karena itu masuk Solo Baru, dan itu aset-asetnya ya yang dulu mungkin belum jadi secara geografis perkotaan, tapi secara administrasi desa itu nggak begitu, waktu dulu belum jadi kota atau Solo Baru itu nggak begitu bernilai. Tapi kalau sekarang aset itu sebenarnya sangat-sangat luar biasa nilainya, itu ya aset sebuah semacam nilainya itu lebih ini ada 1 meter yang tusunya tanah itu yang di jalan protokol itu sampai harganya sekitar 30 juta sampai 40 juta per meter. Lah ini kan kalau tidak penataan aset ini kan sayang. Kami juga mendorong itu Pak, katalah pertama identifikasi, kedua pensertifikatan hak milik untuk pemerintah desa, dan penata gunaannya juga pengelolaan aset itu untuk
warga dan pemerintah desa. Itu hanya masukan aja Pak, ini harapan kami nanti suatu saat tadi ada kira-kira siapa yang ya monggo nanti siapa yang kira-kira untuk menggawangi itu, kemudian ada kolaborasi yang tadi sampaikan Pak D. Koco akan diundang bersama-sama, ya itu malah alangkah bagusnya, biar itu nanti apa yang dijajakan oleh Pak Presiden itu ya orang dari desa-desa, pembangun dari desa atau dari pinggiran itu akan terwujud. Tadi ada kolaborasi yang khususnya kaitannya dengan tadi pendataan, kemudian pemanfaatan aset desa. Saya kira itu Pak Dikoco dan Pak Sugeng. Oke. Terima kasih kalau ada kurang. Pengelolaan aset ini menjadi sangat penting. Jadi edukasinya nggak bisa istilahnya nggak bisa hit and run. Jadi sekali pukul terus sebenarnya saya melihat ada ruang yang menarik ini Pak Sugeng, yang bisa cermati adalah Kementerian Desa punya tenaga pendamping profesional yang sempat saya baca di salah satu presentasi yang disampaikan oleh pejabat di Kementerian Desa, itu adalah tenaga pendamping profesional itu bisa diberdaya gunakan untuk kementerian, badan dan lembaga lain. Nah, saya pikir ini ruang yang menarik untuk kemudian tidak perlu lagi menggalang tenaga-tenaga baru dan seterusnya, tapi bisa mendaya gunakan teman-teman pendamping profesional mungkin dengan program-program yang dilakukan dalam konteks pendataan aset desa, tapi mungkin kemudian akan ada artinya apresiasi kepada teman-teman yang memang kemudian melaksanakan tugas-tugas yang diperbantukan dari Pak Sekjen Kemendes, ya tinggal Pak kami akan membutuhkan ini butuh dukungan dan seterusnya. Kayaknya kalau saya dari luar sih lihatnya kayaknya jadi gampang gitu lah. Tapi nggak tahu nanti kalau dari teman-teman yang di dalam. Monggo Pak Sugeng bisa memberikan responnya nanti di 10 menit terakhir saya akan berikan kesempatan ke Mas Tony untuk memberikan tambahan informasi update tentang Gugus Sky, tapi Mas Tony saya minta izin waktunya untuk kita mencoba melanjutkan dulu ini dengan Pak Sugeng dan teman-teman. Monggo Pak Sugeng, mungkin ada yang ingin yang akan direspon. Oke Pak, terima kasih Pak. Itu aset desa sebagai basis desa membangun. Kalau lupa siapa itu Pak. Waktu saja ini bagaimana bisa, maksudnya biar ada bahwa aset ini memang sangat penting. Nah ternyata dari hasil penelitian kami Bapak Pandi ya, baik di kabupaten bahkan sampai ke desa, bahwa aset-aset desa ini tidak ditata dengan baik. Artinya di desa pun waktu kami datang ke desa tidak ada data asetnya Pak. Dari hasil diskusi kami ketahui macam-macam rasanya. Ada dokumen hasil desa yang hilang setelah terjadi pilkades karena incumbentnya yang hilang. Itu yang benar-benar memprihatinkan kami Pak. Jadi karena memang dari waktu lalu belum ada kewajiban dari pemerintah desa untuk melaporkan desa, kan jelas Pak bahwa aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Kami di Ditjen Bina Pemdes di Kementerian Negeri juga tidak kurang-kurangnya berkoordinasi dengan teman-teman dari Kementerian ATR BPN Bapak, agar setiap kali ada program PTSL di suatu daerah, mohon untuk aset desa dapat diprioritaskan untuk segera disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Namun dari hasil diskusi kami dengan teman-teman di kantor pertanahan kabupaten, dan ternyata di desa juga tidak ada daftarnya Pak. Jadi kalau untuk masyarakat cukup mungkin dengan surat keterangan bahwa ini memang miliknya Pak siapa, dengan surat keterangan bahwa karena ternyata di desa sebagian besar hanya tercatat di buku C-nya desa Pak.
Nah, makanya waktu tanah desa ini didaftarkan ke program PTSL, tidak segera dapat dilakukan pensertifikatkan, karena di daftar aset desanya memang tidak ada, Pak. Satu. Kalau kami sampaikan bahwa aset desa ini sangat penting, di amanat Undang-Undang 6 sudah sangat tegas bahwa tujuan dari pengelolaan aset desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat, serta untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Kalau mungkin Pak Nudi kemarin beberapa hari lalu sempat dengar berita, ini gimana sih pengelolaan aset desanya? Orang selama ini kan bengkok jadi hanya perangkat desa. Sampai ada suatu kejadian suatu daerah, kepala dinasnya suruh turun. Nah ini kan sebenarnya kan tinggal komunikasinya, Pak. Walaupun itu istilahnya dalam pengelolaan aset desa tersebut harus dikelola umum, kalau menurut kami kan, kalau menurut asas keadilan, Pak ya, kalau masyarakat menggunakan aset desanya juga harus sewa, nah terus perangkatnya kenapa enggak? Itu pendapat pribadi kami, Pak. Tapi kan terkait dengan aset desa ini kan ada kekhususan, makanya kami tidak berani, semua aset desa harus kelola secara umum, maksudnya harus lelang. Kami serahkan kepada daerah masing-masing. Kalau memang di suatu desa sepakat, pemerintah desanya, BPD-nya, masyarakatnya, bahwa aset tersebut akan dikelola secara umum, monggo Pak, dibuatkan perdesnya. Bagaimana mekanismenya, pemanfaatannya, sewanya, berapa tahun, prosesnya bagaimana, mulai lelang atau bagaimana. Yang penting aset yang desa miliki memberikan apa, kami silakan untuk dimusyawarahkan. Mungkin kalau ada di suatu daerah 60% tambahan perangkat desa, 40% untuk pembangunan, pemberdayaan, dan perangkat pemerintah desa. Kami silakan, Pak. Yang penting ada kesepakatan di bawah, jadi jangan sampai gaduh kayak kemarin, Pak. Kami mau nggak ikut kami nonton aja, Pak. Sampai di mana nih? Sampai ada demo-demo itu ya. Nah itu, Pak. Di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, kalau nggak salah ya. Ya, Pak. Kami sebenarnya nonton aja, Pak. Ya, monggo, Pak. Tapi kan ada di satu kabupaten untuk dikelola secara umum, tidak masalah juga, Pak. Ada. Ya. Nah, ini kembali kepada kita masing-masing. Apakah niat kita akan membangun desa, gitu kan? Mudah-mudahan kita sepakat kita akan memajukan desa-desa yang ada di Indonesia ini dengan karya kita di bidang kita masing-masing. Kalau dari pihak Bapak Ibu perangkatnya, ya kita mau jadi perangkat desa, ingin memajukan desa, nggak ada niat lain, kelihatannya aman, Pak. Tapi kan kami kan nggak bisa niatnya bagaimana sih ini kan gitu, Pak. Bahkan ada kemarin ada yang melapor ke kami, Pak, bahwa kami selaku perangkat desa terpilih belum bisa menggunakan bengkoknya atau TKD tersebut karena sudah terlanjur disewakan lebih dari masa jabatan yang bersangkutan, Pak. Jadi harusnya sudah habis, tapi sewanya masih 1 tahun lagi, bahkan mungkin 2 tahun lagi. Nah ini kan kasihan, Pak, hal seperti ini. Jadi memang harus kita atur. Menyewakan aset lebih panjang daripada umur jabatannya ya. Nah, Pak, apakah ini waktu itu, mohon maaf, istilahnya, jangan-jangan ini buat waktu itu waktu diizinkan pada saat untuk keperluan biaya pencalonan. Nah, bisa. Nah, itu Pak. Makanya kok sampai lewat. Makanya untuk proses pemanfaatan ya diatur, jangan sampai terjadi demikian. Dan jangan sampai ada lagi kades incumbent nggak terpilih sampai karpet yang sudah diserahkan mesti juga digulungkan, nggak bagus, Pak, begitu, Pak. Apalagi dokumen hasil jalan aspalnya dibongkar lagi gitu ya. Nah itu, Pak. Niat kita kan kesana bukan itu, Pak. Mungkin itu, Pak. Jadi marilah ke depan kita sama-sama majukan desa kita. Dan kami juga dari desa Kultur, Pak, benar-benar dari desa, sehingga waktu kami bergabung dengan tim desa kami sangat senang sekali, Pak.
Demikian Pak Panudi, terima kasih. Mohon izin Oke, untuk Aturun, terkait yang ini, Pak Pak. Sugeng. Ya. Mungkin Mas Heru atau Mas Sabana mau ada memberikan, silakan. Atau Pak Sabana. Mungkin tadi sudah disampaikan ya. Sabana atau Pak Didi ini kayaknya dari tadi serius banget ini. Pak Didi Pak Didi. Haryadi. Monggo sebelum Dengarkan. closingnya nanti kembali ke Mas Tony, karena ini memang jadwalnya untuk Mas Tony sebenarnya, tapi karena sepertinya Mas Tony sudah memberikan penjelasannya lebih gamblang dan Pak Sugeng ada di forum ini, jadi kita berikan sebagian waktu untuk Pak Sugeng. Monggo Pak Sabana atau yang lain silakan, atau Mas Didi, monggo. Saya menyimak saja Pak, karena Oke, siap. TV Desa ini menarik sekali. Siap. Kami sejak membuka prodi televisi dan film di Jember, itu masalah TV Desa itu pernah menjadi cita-cita. Studi di mana? Di Thailand itu TV-TV yang topiknya desa ya, pertanian dan lain sebagainya itu sudah maju terlebih dahulu sebelum kita. Sementara kita ini setiap kali sampai ke cita-cita dalam pelaksanaannya selalu terkalahkan oleh kepentingan pasar yang populer. Itu yang menarik. Makanya semoga TV Desa ini ke depan benar-benar ini ya, mampu melihat. Karena ini kita bicara tetap media itu harus hidup apabila di situ ada unsur income ya. Ini realitas ya, tidak bisa hanya idealisme, dan kita harus bisa melihat bahwa sebenarnya desa itu penuh potensi. Jangan dikira masyarakat desa itu tidak punya kemampuan belanja gitu ya. Banyak sekali produk-produk yang menyasar masyarakat desa yang selama ini masyarakat desa itu justru karena kebutuhannya, kemampuan daya belinya, mereka itu beli dari tangan keberapapun, mereka itu mampu gitu. Banyak sekali yang fenomena yang semacam itu. Nah, TV Desa ini mudah-mudahan bisa melihat prospek itu sebagai kemungkinan meretas siklus distribusi produk dan lain sebagainya. Maka dunia industri terkait dengan kebutuhan desa mestinya bisa melirik potensi ini. Oke, demikian. Oke. Pak Suryo. Matur Mas Didi. Jadi ini memang saya kebetulan mendapatkan teman yang dalam tanda petik agak gila. Jadi kita blooding selama 7 tahun lebih ini masih tetap bisa bertahan. Jadi mungkin Mas Tony juga sempat mengikuti bagaimana dulu kami ada di mana dan seterusnya. Dan alhamdulillah masih bertahan, dan 2022 ini kami punya keyakinan bahwa sering kami sampaikan bahwa kami membangun TV Desa dengan filosofinya adalah filosofi petani perkebunan. Jadi waktunya cukup panjang untuk menunggu masa panen. Jadi kalau petani musiman mungkin 3 bulan udah bisa panen, tapi kalau perkebunan kita harus nunggu bertahun-tahun untuk kemudian panen. Tapi pada saatnya sudah mulai berbuah, sudah mulai bisa berbuah dengan baik, maka kita cukup duduk diam sudah bisa menikmati hasil panenannya. Itu harapannya. Jadi ada filosofi yang agak cukup berat untuk kita pegang untuk bisa bertahan, dan alhamdulillah ini mendekati tahun ke-8 Mas Didi kita mencoba bertahan, dan semoga dengan dukungan teman-teman kami menjadi lebih punya semangat untuk terus berdiri tegak dan mengibarkan bendera siaran-siaran pedesaan. Kira-kira seperti itu. Matur nuwun Mas Didi, kita menemukan kawan baru juga yang kemudian semakin memperkuat kita, dan mohon dukungannya nanti ke depan mungkin ada kolaborasi-kolaborasi yang kita bisa bangun untuk kembali semangat yang 1 tahun terakhir kita gelorakan adalah desaisme, memuliakan desa Indonesia. Oke, Mas Sabana mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum saya berikan ke Mas Tony? Ya, terima kasih. Resolusi yang baru ini Pak De. TV Desa semakin mengudara, bahkan melampaui ekspektasi yang pernah mungkin digagas di awal gitu ya. Tapi menarik tadi yang disampaikan Pak Sugeng, Pak De, karena ini kan bicaranya aset desa,
Semoga di 2022 juga apa yang menjadi problem desa hari ini Pak Sugeng, terutama terkait dengan penataan aset, batas wilayah yang memang ini kan substansi di undang-undang di kita sendiri masih banyak persoalan mengenai batas desa kaitannya nanti dengan pengelolaan aset desa. Nah ini PR besarnya Pak Sugeng juga dan kita-kita juga nih Pak De, supaya konflik agraria, gitu kan, sengketa persoalan agraria di banyak desa dan antar desa bisa diminimalisir di 2022 ini. Mungkin itu Pak De. Oke, terima kasih Mas Sabana. Pak Sugeng, terima kasih untuk waktunya yang sudah berbagi dengan kita. Pak Sugeng ini salah satu yang sangat setia dengan malam mingguan. Jadi walaupun malam mingguan bersama Kemendes sudah berganti menjadi Mimbar Desa Merdeka, tapi masih terus memantau perjalanan malam mingguan kita. Terima kasih Pak Sugeng, dan tanpa terasa ini waktu sudah di penghujung acara kita, dan saya kembalikan lagi ke Mas Fatoni untuk bisa memberikan closing statement mengarah ke satelit AsiaSat 9 Kugus Sky. Maka sebenarnya agendanya Kugus Sky itu akan ada berapa ratus channel ada di situ. Kemudian hari ini sudah ada berapa channel dan seterusnya. Mungkin bisa dibagikan informasinya ke teman-teman, dan saya melihat di aplikasi Kugo juga jadi aplikasi untuk komunikasi teman-teman installer dan seterusnya, atau mungkin itu juga bisa menjadi bagian yang bisa disampaikan ke teman-teman untuk bagaimana menjadi mitra atau menjadi mitra dari Kugus Sky, dan kemudian manfaat-manfaat yang bisa didapat dari bermitra dengan Kugus Sky. Silakan Mas Fatoni. Terima kasih Pak Suryo. Ini menarik sekali. Saya dari tadi mengikuti perbincangan tentang desa ini. Terus terang menjadi pengalaman baru buat saya. Gitu. Oke, terkait dengan channel gitu ya. Channel kita itu kita punya 2 transponder yang di awal kita bicarakan. 2 transponder itu sekitar 150 channel nantinya. Sekarang yang sudah terisi itu ada 80 channel lebih, seperti itu. Nah, terkait dengan aplikasi, betul kita juga ada aplikasi Kugo yang di situ ada banyak sekali fitur. Salah satunya adalah menjadi teknisi. Nah, daftar menjadi teknisi. Nah, misalnya di antara teman-teman atau pemirsa TV Desa ada yang berminat untuk menjadi teknisi, bisa install aplikasi Kugo, terus kemudian masuk ke menu daftar teknisi, terus kemudian isi formnya. Di situ nanti kita akan kita hubungi untuk memastikan ada di lokasi mana. Terus untuk alat itu sendiri, perangkat itu bisa didapat hampir di seluruh Indonesia, bisa juga dari kita. Jadi yang mana lebih simpel aja untuk bisa diakses gitu. Atau misalnya kita juga pernah melakukan semacam training untuk menjadi teknisi. Itu pernah kita lakukan sebelumnya. Tapi kalau memungkinkan, misalnya di satu daerah atau di satu tempat banyak peminatnya untuk menjadi teknisi, kita juga bisa nanti kita bisa diskusikan untuk kita kirim tim ke sana, memberikan training pointing untuk mendapatkan akses ke AsiaSat 9. Atau di antara teman-teman ada yang punya ide-ide yang bisa dijadikan bisnis baru, boleh kita disampaikan.
nanti kita bicarakan, kita matangkan seperti apa ide-idenya, seperti itu. Demikian Pak. Oke, terima kasih Mas Tony. Mas Tony, sebagai gambaran untuk Mas Tony dan Google Sky, bahwa teman-teman ini 1 tahun ini sudah terbangun satu ekosistem pembelajar desa, dan kemudian November kita juga sempat sudah mendirikan satu koperasi komunitas desa Indonesia, dan sangat mungkin apa yang tadi disampaikan Mas Tony itu bisa berkolaborasi dengan koperasi Kode Indonesia, komunitas desa Indonesia, yang alhamdulillah anggota koperasi kita ada di 20 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi memungkinkan untuk ada sinergi atau kerjasama lebih lanjut secara bisnis maupun kerjasama memberikan kemanfaatan kepada jaringan member kita. Karena dari data bisa diakses di website kita kodeindonesia.my.id, itu 56 pendiri koperasi dan 58 calon anggota yang sudah mendaftarkan diri. Jadi insya Allah peluang-peluang bisnis untuk itu sangat terbuka, tinggal bagaimana sama-sama membuka diri. Teman-teman Mas Tony di Google dan teman-teman Kode Indonesia saling membuka diri untuk mencermati apa-apa yang bisa dikolaborasikan. Itu kira-kira Mas Tony tambahan dari saya, dan terima kasih waktunya sudah berkenan berbagi informasi. Dan Kerabat Desa 2022 menjadi resolusi kita bersama untuk memberikan pelayanan lebih baik, pelayanan lebih luas, mengedukasi dan memberikan informasi ke desa-desa di seluruh Indonesia, semakin menguatkan semangat desaisme, semakin menguatkan semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Dan yakinlah ketika keteguhan, ketika istiqomah kita dalam jalur yang sudah kita pilih, maka Tuhan pasti akan mempertemukan dengan orang-orang yang sevisi, semisi, dan mempunyai semangat yang sama. Jadi jangan pernah takut sendirian, walaupun terbang sendiri layaknya elang juga bisa sangat berkuasa di angkasa. Terima kasih, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya, dan kita akan kembali setiap malam minggu. Apakah akan tetap Mimbar Desa Merdeka atau akan menjadi kembali agendanya Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Pasar Minggu, Bina Pemdes. Kita sangat terbuka, kalau memang malam minggu akan dihidupkan kembali Pak Sugeng dan teman-teman, silahkan, kami siapkan ruangnya, kami siapkan waktunya untuk benar-benar ini menjadi forum yang memberikan kemanfaatan untuk teman-teman di desa dalam semangat meningkatkan layanan prima pemerintah desa untuk masyarakatnya. Sampai jumpa, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam Mimbar Desa Merdeka, saatnya kita bicara daulat desa. Terima kasih, salam desaisme. Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara daulat desa.